الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Jemaah rahimani wa rahimakumullah wa takumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana yawmal adha 'aidan wa mawsiman lil khairati wat ta'at wa takfiridz dzunubi war raf'at. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narjul fawza fi yaumil maqamat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
لا نبي ولا رسوله بعده ثم الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء رب العالمين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلان فإنه عصمة باقية وجنة واقية وأحصن كهف وأزين حلية نجدها في الدنيا إلى لقائنا في يوم الآخرة. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hadakumullah. Sesungguhnya sulit untuk tidak menyangkal bahwasanya merupakan sebuah fenomena yang sangat umum kita dapati di zaman akhir ini. Ketika kita melihat sebuah keluarga yang diuji dengan cobaan yang sangat luar biasa. Dalam hal ini tentunya merupakan hal yang terbilang umum ketika kita mendapati sebuah keluarga yang kehilangan ketenangan di dalamnya, perceraian yang meningkat drastis, anak-anak yang semakin jauh dari nilai agamanya, bahkan asing dengan agamanya sendiri, bahkan ditambah dengan ajaibnya algoritma media sosial yang menjauhkan kita dari kualitas umat Islam yang diharapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Di samping hal itu, hal yang tidak boleh kita luputkan adalah bagaimana tidak awasnya orang tua. Bagaimana bahkan orang tua ketika mengetahui hal tersebut, tampaknya banyak dari kita malah acuh dan tidak acuh, dan bahkan meremehkan pendidikan ketauhidan, penetapan keimanan, penjagaan akhlak terhadap keluarga mereka sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ketika semuanya sudah terlambat, anak mereka yang tidak berbakti kepada orang tuanya, anak mereka yang semakin jauh dari agama Islam, yang tersisa dari mereka hanyalah penyesalan, kemudian berharap seolah semuanya tidak pernah terjadi. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah wa hadakumullah. Di Yaumul Adha, di hari di mana kita semuanya melaksanakan sebuah rentetan hari raya yang sangat besar ini, di mana kita semua menyembelih hewan kurban sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nilai yang tidak boleh kita lupakan adalah ternyata Yaumul Adha dibangun di atas landasan bagaimana keluarga yang menjaga ketaatan, yang menjaga akidah dan menjaga ketauhidan itu senantiasa kuat di dalam lingkaran keluarga. Mari kita melihat bagaimana Abul Anbiya wal Mursalin Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau memberikan teladan lebih dari seorang nabi, lebih dari seorang yang saleh yang menjaga keimanannya, namun sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami yang tentunya tidak meluputkan tugasnya, yaitu menjaga keimanan di tengah-tengah keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu uswatun hasanah bagi mereka yang berharap, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi mereka yang berharap Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan di yaumul akhir. Di dalam Al-Qur'an tentunya kita melihat bagaimana Al-Qur'an mengisahkan dengan detail. Ia adalah seorang nabi yang diberikan cobaan luar biasa. Ayahnya sendiri bahkan adalah pembuat patung, pembuat berhala, yang bahkan bingung ketika diberikan pertanyaan oleh Ibrahim, siapa Tuhannya? Namun demikian, di balik perjalanannya, Ibrahim menemukan satu hal yang besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pencipta, sepantas-pantasnya Tuhan yang berhak disembah dan dijadikan sebagai sandaran. Namun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk berdakwah di tengah semaraknya kemusyrikan yang terjadi di tengah kaumnya,
Satu hal yang Ibrahim tidak pernah lupakan, ia panjatkan. Kita melihat bagaimana surah Ibrahim menceritakan bahwasanya doa yang paling sering Ibrahim panjatkan adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang senantiasa mendirikan salat wa min dzurriyyati, dan begitu pula dengan keturunan-keturunanku. Setidaknya ayat tersebut menyimpulkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya sebesar-besarnya amanah yang diemban oleh Ibrahim, prioritas nomor pertamanya tetaplah bagaimana ia harus bisa menjaga ketaatan, menjaga ketauhidan, dimulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu lingkungan keluarganya. Namun di samping itu, kita tidak boleh juga mengesampingkan bagaimana luar biasanya istri Ibrahim alaihi salatu wassalam, Siti Hajar, tentang bagaimana kuatnya, tentang bagaimana ketawakulannya, tentang bagaimana keyakinannya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya semuanya mengetahui bagaimana cerita air Zam-Zam itu bermula. Ketika saat itu Siti Hajar sedang hamil tua, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Siti Hajar di tengah gurun yang tandus. Tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan harapan. Sebuah gambaran yang sangat-sangat komplit tentang tempat di mana tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun kemudian ketika Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, untuk apa kamu meninggalkan kami? Untuk apa kamu meninggalkanku? Tidak bisa menjawab apa-apa. Namun setelah itu Siti Hajar mengetahui bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di saat Ibrahim mengiyakan pertanyaan itu bahwasanya pilihan ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, Siti Hajar pun mulai bersabar dan di dalam dirinya menguatkan ketauhidan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Dan dari situlah kita melihat, dan dari situlah kita semua mengetahui cerita awal mulanya bagaimana kota Makkah terbentuk. Bermula dari ketauhidan seorang ibu yang meyakini bahwasanya keputusan kepala keluarganya, keputusan Ibrahim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ia dekat dengan keimanan yang tiada batasnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa takumullah. Dan dari dua pasangan itu, dari dua insan yang keduanya mengetahui dan menjaga dan betul-betul memantapkan diri mereka di atas ketauhidan, di atas akidah yang benar, di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, lahirlah satu anak yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu dalam waktu lama, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Namun demikian, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim untuk memberikan ujian, mengetes dia, apakah dia benar-benar khairul anbiya, apakah dia benar-benar abul anbiya wal mursalin, Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan sekali lagi setelah penantian yang sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan melewati mimpinya bahwasanya ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang ia tunggu selama bertahun-tahun. Lalu kemudian dengan berat hati ketika ia mengetahui bahwasanya mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, dengan berat hati ia menyampaikan. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Al-Qasas. Ketika Ibrahim mendatangi anaknya, mendatangi putranya Ismail, kemudian mengatakan, inni arafi manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sebuah pernyataan yang sangat jelas bahwasanya ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Lalu kemudian apa jawaban Ismail yang saat itu bahkan belum menyentuh umur baligh? Bahkan belum menyentuh umur baligh, belum menyentuh pubertas.
Ketika itu jawabannya Ismail adalah jawaban yang melampahkan hatinya. Jawaban yang mendorong ayahnya untuk melaksanakan ketaatan. Lalu kemudian menyingkirkan keraguannya atas dirinya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Lalu dari situlah bagaimana kita mengetahui akhirnya. Dan dari situlah awal mula syariat Idul Adha ditegakkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hadakumullah. Di balik cerita tentang kehidupan keluarga Nabi Ibrahim, selain di balik keluarga tersebut ada satu cerita yang kemudian diambil dari salah satu peristiwa tersebut, syariat Idul Adha. Jika kita melihat dari konklusi, dari sudut pandang tersebut, maka kita bisa ambil benang merah yang sangat krusial bahwasannya syariat seluar biasa Idul Adha, di hari raya seluar biasa Idul Adha, ternyata benang merahnya adalah kerekatan yang terjalin di tengah-tengah keluarga, yang dibangun di atas fondasi ketakwaan, yang dibangun di atas fondasi ketauhidan, yang dibangun di atas fondasi keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjamin. Namun bagaimana kita semua bisa menyadari bahwasanya banyak dari kita semuanya mungkin berkali-kali melaksanakan Idul Adha, melupakan satu nilai penting yang sangat krusial di Yaumul Adha, yaitu bahwasanya Yaumul Adha lebih dari sekedar hari Yaumus Syurbi wa Ta'am, lebih dari sekedar hari di mana kita semua makan dan minum, lebih dari sekedar hari di mana kita semuanya bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Namun lebih dari itu, Yaumul Adha juga adalah pengingat untuk kita semua kembali merekatkan hubungan kekeluargaan, kembali menjaga nilai-nilai keluarga kita yang berasaskan ketauhidan, yang berasaskan akhlakul karimah, yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha, sungguh daging-daging itu dan darah yang kamu tumpahkan di Yaumul Adha tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walaki yanaluhut taqwa, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kamu di hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasanya sangat lucu sekali ketika kita semuanya berlomba-lomba mencari udhiyah yang besar, yang terbaik. Namun kita lupa satu hal, bahwasanya di hari raya yang sebesar ini, pertanyaannya kembali ke basic kita sebagai seorang muslim, yaitu bekal kita di dunia untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketakwaan kita di hari itu? Apakah ada muhasabah? Apakah ada pertanyaan di dalam diri kita? Kita perlu membenahi kembali ketakwaan ini. Berkali-kali kita semuanya mungkin bosan tentang pernyataan peningkatan ketakwaan. Berapa kali kita semuanya mendengarkan di majelis senantiasa berwasiat tentang takwa. Berapa kali kita semuanya mendengarkan di khutbah Jum'ah senantiasa berwasiat tentang takwa. Lalu kemudian kita seolah-olah menganggap bahwasanya ketakwaan adalah sesuatu yang remeh. Sesuatu yang karena saking kita mendengarnya, ia adalah sesuatu yang kecil. Namun ternyata, ia adalah khairuz zat, sebaik-baiknya bekal kita di dunia menuju akhirat dan mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Laqad adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghimmah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atana al-yaqin. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi aydan fis sirri wal alan kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك ونحن على عهدنا ووعدنا ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان
بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة